Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, adakah bersifat agamis atau religius? Ya, saya ingin menyampaikan kesan hasil saya membaca seluruh naskah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Mengenai pertanyaan tadi, agamis, religius atau tidak, ingin saya dahulukan jawaban. Saya berpendapat rancangan KUHP itu agamis atau religius. Apa alasan? Alasannya sesudah saya membaca mukaddimah atau pendahuluan atau pengantar yang di dalamnya dicantumkan bahwa rancangan itu didahului dengan kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Berarti di sini bahwa rancangan undang-undang pidana ini bersifat ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, mengakui hubungan antara negara Indonesia dengan agama dalam hal hukum pidana. Tentu selain dengan hukum-hukum yang lain. Lalu saya ingin membacakan selengkapnya bab 7 rancangan itu yang judulnya Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama. Bagian ke-1, Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan. Pasal 302. Setiap orang di muka umum yang A. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, B. menyatakan kebencian atau permusuhan, atau C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Jadi terhadap sifat permusuhan, kekerasan, diskriminasi, dan lain-lain ya terkait dengan agama diancam hukuman. Berarti termasuk perbuatan yang sifatnya melanggar hukum. Pasal 303, 1. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 dengan maksud agar isi tulisan
gambar atau rekaman tersebut diketahui lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ini pun terkait dengan pidana, perbuatan pidana terhadap agama. 2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 86 huruf F. Jadi perbuatan yang melanggar agama malah kalau berulang bisa ditambah berat. Pasal 305, 1. Setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Menghasut untuk tidak beragama. 2. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Mengenai denda itu bertingkat-tingkat dan ada beberapa tingkat, dari tingkat yang terendah nilainya sampai dengan jumlah yang tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.